maybe. Or maybe. Apa sayang? And daddy home just play PlayStation. Hah? And daddy home just play PlayStation. Beda PlayStation. Oh. Ngaca dulu ya. Hup 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 hup. Wait, can I play? Kenapa sih selalu? Halo teman-teman, hari ini selalu masuk berisik Ibi apa? YouTube. Hah? Gue Ya, selalu kan kenapa teman sih gua. selalu masuk YouTube? Lu mau masuk Yusuf? Masuk Halo, neraka gua. aja udah sana. Halo teman-teman, hari ini gua mau ngomongin masalah apa ya? Kita nggak ada punya masalah kan? Lu punya masalah sama gua? Nggak ada kan? Masalah Nggak ada. keuangan. Masalah keuangan, Udah oke. berarti nggak jadi ngomong, Ah, nggak ada masalah. jadi kita mau cerita-cerita tentang perduniawian. Bertato duniawi. Halo, apa kabar? Baik dong. Nih, ada Halo. pemuda-pemuda mabuk berprestasi. Ya, Eh, ya hari ini gua mau ngomong sama seseorang yang penting banget dalam dunia pertatuan Indonesia. Orang ini, bukan deh. Ciao. Ciao. Halo semuanya. Nah tadi kan gue udah ngomong, gue mau ngomong sama seseorang. Dan seseorang itu ternyata ini. Kamu orang kan men? Halo Dok. Setengah-setengah. Halo, gimana nih, Li? Apa kabar Dok? Asik. Baik ya Dok ya. Ini lu nggak sibuk kan hari ini kan? Dok? Santai, gua tadi cuman ya nato-nato kecil doang, walking doang. Itu santai kok. Itu kecil ya, Kecil tapi ya. banyak. Ya, Anjing. lagi corona, susah, Pak. Ya dibilang rame nggak rame, dibilang sepi ya ada aja ya. Ada aja. Ada aja lah ya. Kalau dibilang sepi jangan bilang sepi lah, kan itu Iya. doa. Ya bilang ada aja lah dari sekarang. Siap. Gimana nih, Li? Nih, gua gini-gini aja Dok. Yang penting bahagia, gembira dan semangat tiap hari. Harus. Gak harus ngaruh kutub di rumah, diam dan galau ya. Iya. Harus putar akal, putar pikiran. Tapi nggak harus dipaksain juga. Jangan, jadi paksain ini Biasa gila aja. lu. Biasa aja. Yang penting lu just sering-sering ngumpul sama teman. Ya. Jangan stres, jangan tetap fokus di jalan lu yang ya lu mau jalan kemana aja terserah. Ya. Nih Dok, gua nih udah lama nih lihat karya-karya lu, gokil sih, Kasih. keren-keren sih. Thank you. Kata gua sih nggak terlalu banyak ya style kayak gitu di Indonesia ya. Ya. Mungkin hanya di luar, mungkin orang Indonesia juga agak awam sedikit style seperti itu. Ya. Mungkin orangnya lebih suka style yang lebih ngejreng, yang lebih wui, bla gitu-gitu dah. Ya. Kok nggak mau sebutin yang gimana. Nah ini Do, gue mau ada pertanyaan ini Do, gue catat nih Do, dikit Do. Gimana? Yang mau gue tanya, kenapa lu terjun ke dunia tato? Wah, ini panjang nih cerita nih. Jadi gua asli orang Sukabumi. Lahir di Sukabumi, cuman pindah ke Lu nggak suka lu nggak suka sama gue? Kenapa? Lu sukanya Sukabumi? Sukabumi like earth. Oh oke. Jadi zamannya SMP tuh sebenarnya gua pertama pengen ditato tuh SMP tuh. Karena apa? Karena lingkungan gua sering main sama yang tua-tua waktu itu. Main kayak anak-anak pang dulu. Kalau bahasa Sundanya apa ya kalau orang yang suka main sama orang tua itu? Ya itulah pokoknya lebih tua dari gua dah. Lupa lagi gua. Lebih tua dari Sukabumi, kita nongkrong. Gue yang paling kecil nih, bungsu. Lu umur lu berapa sekarang? Umur gua sekarang 30. 30 ya? Ya. Jadi zaman-zamannya pokoknya SMP atau umur berapa SMP, main nongkrong sama anak-anak pang. Nah, di tongkrongan itu ada satu anak pang. Ya bukan anak pang lah, kita ngumpul kayak pang, hardcore, hip hop, semua bareng kalau dulu kan zaman-zaman itu. Ada satu artis namanya Rudy Imada. Oh, rude boy dong dia. Boy. Nah, jadi kayak gue ngeliat abang-abangan gue nih ceritanya anjing tatoan semua nih, keren-keren nih. Gue udah pengen ditato tuh dari zaman SMP. Udah ada kesampaiannya,
waktu gua umur lupa gua antara 16 sampai atau 17 gua pertama kali tato di Bandung waktu gua udah Lu pindah. ditato apa lu yang nato? Gua ditato, Lu tapi yang- belum kepikiran jadi tato artis nih. Iya. Masih ya ditato. Setelah lama kenapa gue bisa terjun? Jadi gue waktu itu dari Bandung, habis dari Bandung gue pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta gue kerja kantoran nih. Oke. Jadi kayak jam 9 sampai jam 5 kayak gitu-gitu, Iya. jam 5. Nah terus kayak bosen juga, gue main sama teman-teman. Gue bilang, gue bosen nih dari Jakarta. Maksudnya kayak gini-gini terus. Iya. Terus teman gue kayak cuman ngusul, Dok, kayak orang-orang lu enaknya hidup di Bali deh. Ah, di Bali. Terus gue jadi apa? Gue kerja apa Kan kan? orang-orang kayak gimana sih? Orang-orang kayak gimana sih maksudnya? Ya orang-orang kayak yang nggak mau diatur lah. Iya, Nggak iya. mau diatur. Lu enaknya Lu pengen nge-explore diri lu sendiri. Iya, yang waktu itu. karya-karya lu. Iya, gitu waktu ya. itu teman gue ngomong, dulu di Bali aja. Terus bilang, "Loh, gue di Bali gue kerja apa?" Iya. Ya kan? Kayak gitu kan. Terus teman gue jadi nato aja. Nah, gue langsung nato. Gue nanya-nanya, emang berapa salary maksudnya ya, income maksudnya Iya. pendapatan tato artis di Bali. Iya. Ya, teman gue bilang segini-segini, anjing nih gede nih. Iya. Ya kan maksudnya lebih gede dari gaji gue kerja di Jakarta nih, maksudnya dalam hitungan per bulan atau apa. Iya. Ditambah kayak lifestyle Bali mungkin jauh lebih santai orangnya ya daripada Iya. mungkin di Jakarta yang kayak harus kayak pagi-pagi tuh macet jalan apa bla bla bla, ngerti kan? Iya. Nah gue pikir gue belum mutusin pindah ke Bali, tapi gue waktu di Itu tahun berapa tuh? anjing aduh 6 tahun lalu atau Iya. 7 tahun lalu gitu. Sekitar segitulah ya. Iya lupa gua. Nah sebelum gua pindah ke Bali, gua kan udah tekad nih, gua jadi tato artis aja deh. Nah gua beli alat-alat semua nih, equipmentnya, tato mesin, supply, kayak gitu-gitulah, jarum. Nah gua belajar dulu di Jakarta dikit, nato temen dah, gini kayak gua belum tahu apa itu tato, kayak kan kita ada style kan, kayak realis, tradisional, black work, bla 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 lah. Gua belum tahu dulu, nato ngasal aja, sampai realis gua ambil gini belajar lah teman-teman. Nah udah belajar dikit, ya mungkin waktunya udah pas, baru cabut gua ke Bali waktu itu. Oh, nggak dicukur. Cabut kan sakit. Cabut sakit, cukur enggak. Oh. Anjing. Oke, lu berarti lu udah mateng lu jadi pengen jadi. Iya, gua di Jakarta tuh udah matengin karena gua udah beli semua alat-alat. Udah beli alat-alat semua Udah. sampai sekomplit-komplitnya. Lu udah mengeksplorasi diri lu sendiri dah gitu ya. Ya, dari situ. Nah, ketika di Bali, Mengeksplorasi apa ya? ketika Ya, di kita- Bali, gua kayak explore lagi nih ke studio dulu inget gua pertama ke Bali, studio yang pertama gua datengin 799 Eka. Oh, gua kira Babayaga. Enggak. Oh, bukan. 799 Eka Malen waktu itu. Oh, oke. Karena Eka gua udah Malen, kenal iya, Malen pas dari Jakarta. Ya, gua kesana Eka Malen, terus ngobrol ke Malen, ya anak-anak di mana sih di Bali? Ya, anak di Bolt and Bright. Dianterin lah sama Malen kesini ngobrol-ngobrol. Nah, gua liatin anak-anak gimana kayak lebih ngedalamin lah dari segi teknik, mungkin dari segi style, dari segi apa. Nah, dari situ gua putusin ya udah jangan nato di sini. Gitu. Jadi Itulah tukang tato terjunnya ya, jadi terjunnya. Akhirnya kenapa? lu jadi fokus di dunia tato aja dah. Iya, sebenarnya gua nggak punya basic, gua nggak bisa gambar dulu. Gua basicnya jurnalis, gua kuliah jurnalis di Bandung. Jurnalis jadi tato. Iya kan nyambung kan? Tapi kalau secara intelektual sih nyambung-nyambung aja. Kadang-kadang tato butuh pengetahuan juga, men. Iya, sebenarnya butuh pengetahuan juga untuk kayak gua lebih mudahnya. Dasar gambar lu gambar ya gambar 1000 omat yang Ya, gitu-gitu bagusnya kan. mungkin gua kenapa study jurnalis waktu itu, gua lebih kayak nge-research tentang yang tato yang style yang gua mau itu mungkin lebih gampang waktu itu cari-carinya ya. Oke. Mungkin dulu waktu itu gua masih dari Tapi lu udah dari awal nggak tradisional American tradisional? dulu kepikiran tapi belum minat karena gue belum kayak ngedalemin. Nah kenapa kan bagusnya gue study jurnalis, kalau gue suka sama sesuatu gue dalemin banget tuh. Jadi gue cari tuh tradisional tuh dari mana asal beluknya, dari mana gue pelajarin culture-nya kayak gimana, budayanya gimana, kayak kehidupannya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah gue pelajarin semua. Loh kok kehidupannya tuh sebenarnya Seperti apa yang lu pengen? iya itu ya udah di situ lah gue. Iya. Tapi perjalanannya panjang. Gue di Bali maksudnya kayak gue pindah-pindah studio juga dong gitu dulu. Banyak mungkin kayak Ya, banyak lah ya. 4 studio gue pindah waktu itu. Ya mungkin terakhir ya di sinilah mungkin. Boy and Bright, ya. Lu udah berapa lama nih di Boy and Bright? Gua tuh mungkin di sini bisa dibilang bungsu anak terakhir yang masuk. Iya. Mungkin gua udah setahun lebih gitu ya. Setahun Setahun lebih ya dulu.
Gua anak terakhir di sini musik. Sebelumnya gua di Fox Mulder. Dulu Sama Nizar, Adam, ya kayak gitu. Nah setelah dari situ gue pindah ke sini. Mungkin ini pelabuhan terakhir gue untuk Iya, di Bali. Di Bali. Ya mungkin kalau mungkin gue kayak gue spot di luar kan mungkin nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya, Iya kan. Tapi untuk Bali pelabuhan terakhir gue ya ini. Berarti lah keren lah ya experience-nya ya. Ya lumayan lah. Maksudnya experience itu karena gue pindah-pindah studio li. Mungkin kayak lu juga kan pindah studio ini studio ini. Iya, kan? gue dulu ngelacur men. Iya sama gue ngelacur juga gitu. Tapi gue pindah ke A, ke B, ke C itu gue pengen tahu semuanya. Ya, kita jadi pengen belajar juga. Ah. Bukan dari tato juga, mungkin dari segi manajemennya kayak gimana studio. Kan kita Iya. nggak pengen tahu juga. Gitu. Terakhir gue itu di Tugan sama Koko dan gue permisi. Beli gue pengen fokus di American tradisional, kayaknya gue harus pindah ke Canggu Ya. Dulu gue masih ingat pertama masuk di sini nih, gue langsung ada appointment satu orang lokal. Jadi teman gue lama orang Bali. Anjing pas gue nato, anak-anak di samping gue ngeliatin anjing gini nih. Julie, Ebi, mungkin lu nggak sih Grogi ya? Iya, grogi anjing. Ini pertama gue nato di sini, pertama banget. Anjing diliatin semua. Buat lu yang tahu ya, kalau studio Ball and Bright ini emang lebih ke fokus ke American tradisional dan fine line, ya yang urban lah ya. Iya. Oke. Berarti lu style yang lu kerjain sekarang tradisional ya? Sebenarnya ya basic American ya tradisional. American tradisional tapi lebih Why? ke sebenarnya gini, kalau misalnya kalau yang gua pelajari itu American tradisional tuh banyak sebenarnya. Maksudnya kayak dibagi lagi sub-subnya. Iya. Ya kalau gua mungkin bisa dibilang kayak influence lah ya. Ya. American tradisional gua karena ngelihat dulu namanya ada Tony Polito. Tony Polito tuh dia ngeciptain Brooklyn New York style American tradisional, tapi dia ngeciptain kayak bold line, bold, bright, simple. Maksudnya kayak desainnya tuh fun gitu, nggak kayak solid ya solid. Ntar ada lagi yang niru kata solid tapi ternyata tatonya nggak solid, dia bilang solid. Ada tuh yang gitu. kayak gitu. Siapa tuh? Ada deh. Ya, solid tato bla ya, bla, gue ngeliat tapi nggak solid. ya Tony Polito waktu itu gue inspirasi Tony Polito, Bad Crack, dan Santoro, dan Nelson, Dan Santoro ya. ya Smith Street Tattoo Parlor lah, itu Brooklyn New York style banget karena mereka di Brooklyn juga, New York. Nah gue ngelihat karena mereka influence-nya Tony Polito, waktu itu Tony Polito udah meninggal, rest in peace. Jadi gue ngeliat itu, maksudnya gue cari sejarahnya Tony Polito di industri tato di New York tuh kayak gimana, anjing keren. Itu beberapa desain gue ambil dari Tony Polito juga. Iya. Tradisional emang ngikutin tradisi ya? Iya sebenarnya ngikutin tradisi. Sebenarnya ada yang bilang wah tradisional gampang tinggal copy. Sebenarnya enggak juga sih sebenarnya. Kata gue sih tato yang paling susah dibikin itu tradisional ya. Kata gue ya. Sama. Selama 20 tahun gue jadi tukang tato, paling rumit, paling susah mencari ide dan ngerasain feel-nya style yang sama dengan karya lu sebelumnya itu di tradisional. Sama menurut gue tradisional karena apa? Lu salah dikit kelihatan lu salah. Ya. Ya contoh line lu. Oke lah, anggap keriting dikit, line shading lu keluar dari line itu kelihatan. Ya. Apalagi khususnya kayak style gua, maksudnya kalau Bagi gua dong minumannya. kalau gua kan lebih kayak bold yang benar-benar jarum besar, yang bright, warnanya nggak benar-benar bright, kontrasnya biar gimana ya. Itu kalau salah dikit itu pasti kelihatan. Ya mungkin kalau anggaplah realis, anggaplah fine line atau black rock, cuman yang si lainnya tuh banyak, mungkin si komposisi lainnya tuh banyak, itu mungkin kalau misalnya salah dikit masih bisa ketutup nih. Ya, itu Ya kan kan? masalah proses ya. Ya, proses prosesnya. membuat tradisional. Tapi ada lagi yang lebih susahnya. Apa? Ide. Ya ide sih ya. Ide Pengembangan ide. pengembangan ide. Ya. Kita dapat ide dari mana, inspirasinya apa. Terus itu harus jernih banget tuh, Pak. Ya. Harus jelas ini gambar ini dari apa, dari mana, intinya apa. Kadang-kadang emang sebenarnya yang penting cool. Ya. Tapi di balik ringannya bahasa kayak gitu tuh dalam juga men sebenarnya. Ya gitu. Susah sih sebenarnya tradisional. Gua ngerasain menurut gua ya tato paling susah itu tradisional. Bukan gua ngerendahin orang yang jago skill. Dan mungkin ini. bisa dibilang kayak culture-nya juga, maksudnya dalam artian
tradisional lu harus bikin flash original lu sendiri. Iya gitu. Ya terus kayak misalnya dalam artian culture kayak ada anak baru pengen masuk ke scene tradisional, anggaplah scene tradisional, lu nggak bisa langsung atom ya, apprentice dulu. Apprentice dulu. itu Dede tradisional. 3 tahun, 4 tahun 3 tahun masih gambar. Iya, 3 tahun sekitar. Mungkin 3 tahun sekarang mungkin udah dibolehin atom anak-anak kan itu. Iya. Tapi harus dilihat juga sama kita, harus dikontrol juga. Itu kan. beda Ya. tato itu bedanya sama tato school sama apprentice. ya. Itu nanti kita bahas itu ya. Hmm. Ada teman-teman di sini yang banyak. Tapi gue salutnya kalau misalnya apprentice tuh, men, anjing hasilnya oke sih. Karena menurut gua apprentice nggak hanya sekedar mentality juga ya. Iya, nggak cuma mental juga. Mental terus keprofesionalan lu bikin tato yang benar-benar nempel di kulit gitu. Iya. Lihat sekarang dia kan sekarang udah mulai nato-nato anjing, hasilnya kan anjing. Iya. Anjing banget. Kalau lu lihat tato school, ya lu cuma mempelajari proses, lu nggak tahu style, lu nggak tahu serasa, lu nggak mempelajari karakter. Tapi sempat ada nggak tahu orang stranger kayak nge-text gue di Instagram kayak, "Do pengen jadi apprentice lu." Gue jawabnya apa? "Lu siap ngepel?" Seriusan? "Lu siap ngepel station gue?" Gitu sama gue gituin. Itu Ya emang kayak gitu kan. Lu siap ngepel station gue, lu siap setup atau clean station gue. Kalau misalnya lu siap, oke. Kata gue, terus lu siap kayak gambar flash kayak sehari bisa buat 10 desain. Dan maaf kalau misalnya si flash itu gue robek karena gue ngasih, maksudnya dari segi teknik painting flash juga itu ada tekniknya, nggak bisa sembarangan kan. Tapi di Indonesia apprentice itu nggak terlalu belum terlalu rame. Mungkin pengaruh dari style tato ya, dari style dan nah kalau apprentice nanti kita bahas apprentice, masalah apprentice dan tato school, apa bedanya tato school dan apprentice dan apa. Tato school, apprentice sama self taught yang dia belajar Iya. sendiri, benar-benar sendiri dia. Ya betul, itu beda-beda kualitas. Ya kalau nanti. kayak kita kan kita dari self taught kan dia kita Mhm. yang mungkin diajak mungkin di Kalau gue di awal tato itu dari musik sih sebenarnya. dari musik. Iya musik. Oh gue lihat anak-anak band dulu, zaman dulu tatoan dan cool. Sama gitu. ya. Lu dari ngeliatnya gua acara-acara hardcore. Iya. Wah, ini acara-acara hardcore tato-tato tradisional semua, keren-keren anjing. Acara-acara motor waktu itu. Iya. Pakai vintage kayak penhead chopper kayak gitu, bangsat, Iya. keren-keren nih. Ya dari situ lah mungkin kayak culture-nya nggak tahu, yang gua pelajarin, yang gua baca, oke dianggap kayak Hawaii, California kayak gitu. Sebenarnya mungkin culture-nya hampir sama kayak Bali, surfing, skateboard, musik punk rock, hardcore, musik keras, motor. Udah itu doang Kalau di sebenarnya. Indonesia, di Bali kayaknya multikultur ya semuanya. Ya, enaknya di sini multicultural ya. Lebih nyambung A ke B ke C itu lebih nyambung. Iya, terus kayak ya dari tukaran pikirannya juga kita lebih bisa ngelihat kayak di luar tuh seperti ini. Gitu kayak cerita-cerita di studio di luar tuh seperti ini, tato di luar tuh seperti ini, kayak culture tato di luar tuh tradisional, dalam artian tradisional seperti ini gitulah enaknya sih. Itu mananya? Terus menurut lu apa sih perbedaan karya lu sama karya orang lain? Kalau karya gue gini, sebenarnya basic gue emang tradisional, cuman kalau desain gue itu lebih kayak ke fun, weird, yang fun lah, yang simple, kayak Simple, ya simple. Kayak kemarin gue terakhir natoin apa tuh? Apa bahasa Indonesia? Congcorang. Ya, what's corang? Corang. Ah, Corang. Mantis. mantis. Ya kayak gitu-gitu kan mana ada anak-anak Iya. yang buat kayak gitu. Terus kayak Kang Fuma. banyak deh lihat Instagram gue, desain gue kayak enggak. Lu bisa lihat Instagram dia Aldo Jensen nanti ntar gue tulis itu di bawah. Ya karena jujur-jujuran aja buat Eagle gue boring. Ngapain buat Eagle? Ngapain buat Tiger? Ya oke lah Tiger gue buat, tapi dengan style gue yang lebih Iya, iya, fun iya. gitu, yang lebih nggak kayak bener-bener pure Tiger atau Eagle Iya. tradisional yang bener-bener kayak gitu. Nggak, kalau gue lebih di twist lagi buat fun aja gitu, membuatnya lebih fun gitu. Karena iya fun, kadang-kadang lucu juga kalau misalnya lu punya tato sampai tua, jadi lu lagi sedih terus lu lihat tato lu udah tua. Ya kayak gitu. Masih bahagia. Masih bahagia gitu dah. Masih nggak serem, wih tatonya geisha, Iya. nice. Ini garis besar pendapat lu di dunia tato Indonesia ini
Buat sekarang. Ya buat sekarang gimana? Bi lagi. Aduh. Itu sih Bi. Kalau buat sekarang lebih di sini. orang lebih tahu ya, maksudnya orang lebih mau belajar untuk ngelihat bahwa oh ini loh ternyata tato tuh punya banyak style. Iya. Ya dan ketika lebih edukasinya ke customer bahwa contoh deh, lu ada customer, lu pengen kayak fine line, lu nggak bisa kayak gitu kan sebenarnya. Jadi sekarang orang lebih ngerti, di mereka mau nato cari artis yang tepat, cari studio yang tepat, nggak kayak dulu loh. Kalau dulu kan kayak satu tato artis bisa ngerjain semuanya, bisa beberapa style. Jadi sekarang lebih berkembang dari segi customer, terus lagi dari segi lebih diterima lah, lebih bahasa tepatnya, lebih diterima. Tapi nggak tahu kayak untuk daerah-daerah kecil, tapi untuk kayak Bali, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, itu kita lebih diterima, lebih berkembang sekarang, lebih asik sih sekarang. Gak kayak dulu yang kayak anjing nih, pemikiran tato tuh kayak masih kayak nyokap bokap dulu juga kan, nyokap bokap gua anjing lu yang jadi preman apa lu tato kan gitu kan. Sekarang kayak lebih customer lokal gua sekarang lebih banyak yang mereka ditato ditemenin nyokapnya. Iya. Beda kan sekarang kan Iya, kayak iya. anjing udah beda zaman nih. Lebih Open-minded ya, lebih open-minded ya. juga. Terus dari mungkin kita bilang dari segi pricing juga, orang-orang customer udah tahu price kita segimana. Kayak dulu kan kayak masih orang ya mungkin kita lebih banyak kerjain customer luar. Terus ketika ada orang lokal mungkin dari Jakarta atau Bandung datang, mereka kayak lu kok mahal banget sih buat kayak segede poundsnya sampai 200 atau $300, maksudnya kayak gitu-gitu. Kalau sekarang lebih ngerti sih sekarang. Untuk lokalnya juga lebih open minded lah, lebih berkembang, dan mereka lebih mau nyari tahu juga. Iya. Mungkin karena sekarang media sosial apa lebih gampang. Dari perkembangan stylenya gimana menurut lo? Kalau dari perkembangan style itu keren-keren sih. Sekarang lebih kayak orang kayak ngebuat style baru, mungkin kayak anak-anak kita di Bali lebih style baru, lebih asik sih, jadi lebih banyak option juga nih. Soalnya perkembangan tato itu tuh, perkembangan style itu jauh dari tahun ke tahun tuh berbeda kan. Iya, tapi asik sih kalau kayak gitu. Ada perkembangan dulunya yang suka nora-nora, sekarang lebih suka yang cool, ada yang suka yang lebih art banget gitu. Iya. Ada yang lebih ke fashion. Kalau dulu kan enggak. Anjing, gua jujur nggak suka tato dilibatin sama fashion atau kenapa. Gua masih sorry what? Gua paling nggak suka kalau tato dilibatin sama fashion. Kalau gua pribadi. Why? Gak tahu, gua lebih kayak old mindset gitu, ngerti nggak sih? Tradisional zaman dulu. Ya tato ya sini bukan di fashion sebenarnya kan. Kayak apalagi lebih kayak ke tradisional, itu jelas surfing, skateboard, musik punk rock, hardcore, motor. Tapi nggak tahu sih, itu mungkin kurang suka aja mungkin. Kalau pendapat gue pribadi, kalau digabungin sama fashion gitu, kayak apa gitu, mungkin untuk sebagian orang oke, tapi kalau buat gue enggak. Kayak tato fashion gitu, nggak bisa disamain gitu. Fashion ya fashion tato ya, fashion ya. Tapi beberapa juga ada yang yang gue suka yang tato tuh digabungin sama fashion. Ada beberapa artis mungkin di Bali sama di luar. Tapi Kan ada yang bilang penampilan nggak penting katanya, bla bla bla. Tapi tato itu kan buat penampilan. Ya buat penampilan juga, dan penampilan sampai mati loh itu. Ya kan? Ya. Ya tapi kalau buat fashion, dalam artian fashion kalau gua enggak. Tapi ada beberapa artis yang gua suka, kayak mungkin adalah nggak usah disebutin, yang mentato digabungin sama fashion, keren juga. Itu keren, looksnya keren, gue suka looksnya keren. Tapi untuk personal opinion, gue nggak suka. Tapi keren ya, itu keren. Harus pisahin itu ya. Ya apalagi untuk tradisional buat gue karena masih kayak old mindset tradisional. Tato ya tato gitu. Kalau gue gitu. Make a real tattoo. Ya. Gitu, jangan digabungin sama fashion. Ini desain emang desain tato gitu. Ya mungkin ini opini gue banyak yang nggak suka ya, tapi ya itu gue. No matter. Soalnya semua orang bebas kok mau beropini seperti apa aja. Tapi gue suka juga, jujur intinya gue suka juga ada beberapa orang yang satu artis yang digabungin sama fashion, itu keren. Tapi kalau opini gue pribadi, gue nggak suka. Kalau misalnya gue mix atau gue sama fashion, kayaknya gue enggak, intinya gitu. Oke. Ini ada lagi yang gue tulis di sini nih. Oh ya, lu basic lo apa sebenarnya tadi? Gue balik lagi nih. Basic gue kuliah jurnalis. Jurnalis ya. Jurnalis.
habis itu ya gue pernah kerja kantoran, gue pernah kerja di salah satu perusahaan newspaper di Bandung sama di Jakarta, nggak harus gue sebutin. Nah itu basic gue sebenarnya jurnalis gitu. Nggak ada hubungannya sama tato sebenarnya. Nggak ada hubungan sama tato, dan gue nggak punya basic art banget. Keluarga gue nggak ada yang punya basic art. Tapi lu punya basic gambar lah sedikit. Jadi gini, gue nato dulu baru gambar. Oh sama kayak gua berenang. Gua berenang dulu nggak bisa. Akhirnya gua main surfing selama 2 tahun. Gua surfing. Baru berenang. Baru kan? gua bisa berenang. Nah sama kayak gitu. Oke. Gue nato dulu, baru belajar gambar, baru membuat flash painting gitu segala macam. Nah. Soalnya ada ungkapan gua kadang-kadang, lu kalau nggak bisa gambar nggak usah jadi tukang tipu aja gitu. Iya. Tapi ada lagi pendapat. Nah sekarang nih gua dapat lagi nih ilham nih. Kadang-kadang ketika lu ngelakuin hal itu, akhirnya lu jadi lebih paham dan lebih mengerti cara ngelakuinnya, lu malah lebih intens buat belajar dan lu bisa jadi apa yang lu mau deh gitu. Gue jujur dulu belajar painting flash atau tradisional itu yang ngajarinnya pas ya dulu di Fox Mulder Studio sama gua, ya dulu dia lah yang ngajarin gua kayak painting flash tradisional tuh kayak berarti gimana. Lu nggak apprentice? Sebenarnya enggak, tapi hampir mirip seperti apprentice. Jadi ketika gua nato kayak gua dikontrol, diliatin. Do line-nya gini, do shading-nya gini, do komposisinya gini, do size-nya kayaknya lebih enak gede atau do size-nya lebih enaknya kecil di posisi di spot ini kayak gitu lah. Lu apprentice tapi nggak ngepel itu aja. Nah gitu. Iya itu dah. Apprentice tapi nggak ngepel. Iya, oke. Gitu. Apa ada hubungannya nggak sama tato menurut lu sama mentality? Kalau buat pribadi gua, ini personal opinion ya. Kalau gua ada kayak Tell me. jadi kayak kalau gua nato tuh gua lebih calm aja orangnya, ngerti nggak? Jadi lebih kayak bisa ngontrol emosi. Gua jujur gua orang yang nggak bisa ngontrol emosi. Oke. Ada orang ribut, gua pengen ribut ikutan tuh. Jadi seriusan. Ya maksudnya dari basic kayak anak pang tau sendiri lah, maksudnya basic kayak gitu. Teman-teman ribut, gua bukan misahin, gua ikutan. Pura-pura misahin habisnya. Pura-pura misahin. Tapi mukul dikit-dikit, nah kalau gitu. Jadi kalau tato ini bagusnya kalau ke mental itu, kalau gua ada jujur kolerasinya, hubungannya ya. Jadi kayak lebih calm, gua lebih kayak semacam meditasi buat gua. Semacam meditasi kayak apalagi tradisional tuh mungkin bilang harus fokus tuh kayak line harus fokus, shading harus fokus kayak gitu-gitu. Itu ngaruh sih ke gua. Kayak lebih calm aja gua kalau nato tuh. Fokus ke bentuk karakter ya. Iya, ke karakter kayak gitu, lebih calm. Kayak mungkin kita ketemu customer yang ribet nih. Iya. Kan suka ada tuh customer yang gue pengen di sini, nggak jadi deh, enak di sini, lu pasti kena kan. Nah kayak gitu, kayak kita kayak belajar buat sabar juga, kita harus belajar komunikasi juga, pinter ngejelasin juga dengan calm kayak ini bagusnya kayak gini. Di masalah menghadapi tamu itu tuh ya itu lebih kadang itu lebih challenge-nya challenge juga ya, karena kita harus kayak ngertiin juga kayak si customer kita pengennya apa, tapi dalam sisi lain kita nggak serak gimana caranya kita mau ngeserkin dengan bahasa kita yang halus gitu. Itu challenge banget. Itu ada di YouTube gue yang lain. Lu ntar itu challenge lihat banget deh. Mungkin ada tekniknya juga sih menurut gua, kayak maksudnya mungkin teknik tidak tertulis lah. Mungkin setiap orang beda-beda kayak gimana cara ngatasin kayak customer yang bilang ribet lah, pengen pengen itu, taunya ngambil yang pertama. Maksudnya banyak yang kayak gitu. Kayak ngobrol cuman kayak sejam pengen ini tapi nggak jadi. Itu gitu lah, banyak lah. Gitu. Dok, lu punya YouTube nggak, Dok? Enggak nih, gue pengen punya YouTube. Bikin lo. Nah, nanti kalau udah ada YouTube, ntar gua kabarin juga. Lagi agak sibuk sekarang. Hah? Sibuk motoran. Anak motor dong ya. Sibuk Motornya apa? Motor Dilan? motor Dilan. Enggak lah, motor balap-balapan aja. Iya. Kayak gitu. Totalitas lah ya. Ya totalitas, karena lagi kondisi kayak gini lu cuman bengong kita kan kondisi. Atau lu punya motor terus lu beli bajunya di Tokopedia. Baju motor terus lu bawa motor. Ya, kayak gini lah kondisi lagi. Mungkin ya untuk kondisi Bali juga kan kita tahu lagi. Aduh. Ya. Oke, itu ada lagi nih tentang kultur. Apalagi Kultur. Lu selain nato apa aja sih kerjanya?
Coli, Nato, apalagi? Coli. Lu punya cewek nggak sekarang? Coli, gue single sekarang. Single ya? Jadi coli aja. Ya, nih buat yang cewek-cewek ini lagi single nih. Gue di luar NATO paling ada painting, painting canvas, like classic painting. Ya. Ya, gue lebih suka yang hal yang berbau klasik. Jadi gue ada classic painting juga gue. Yang itulah kayaknya berarti ya apa nama alirannya? Impressionism. Ya, Impressionism. Impressionism. Yaitu mid 80-an mungkin ya. Lebih kayak classic painting sih, kayak fun. Tapi paintingnya painting yang ini yang apa namanya yang nggak jelas tuh, apa namanya yang kasar gitu, apa sih namanya? Nggak kasar, gue lebih bener main fine painting, lebih kayak classic painting. Klasik lah ya. Iya. Makanya, ya. Ya kalau misalnya lu buka Instagram gue ngecantumin kayak kerjaan painting gue. Itu ya, gue ada Instagram satu lagi. Ada Instagram apa sih, Dok? Coba dikasih tahu, Dok. Gue Instagram tato ada Aldo Johnson. Aldo Johnson. Buat painting ada Aldo _ gue lupa _ Johnson kalau nggak salah. Iya. Tuh. Alirannya apa tadi? Impressionism. Oke. Ya Aldo _ Johnson gue itu. Oke. Ya, gue painting paling di luar tato gue painting kayak. Jadi gue ada studio juga, dari studio private studio di rumah. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang anak-anak mau main pengen lihat hasil karya gue, main aja deh. Tuh. Lo mau kalau seputar Bali nih, seputar Jakarta juga nggak apa-apa kalau lo mau jalan-jalan ke Bali ketemu Aldo. Kontak-kontak lah. Iya, kontak-kontak Ya, Aldo dan mau berkesenian bareng, painting, apa-apa, Iyalah, belajar bareng lah maksudnya. belajar bareng. Iya. Iya. Jangan jadi jago sendiri lu. Enggak, Jago sendiri. kalau menurut gua tuh kayak kita di bidang, anggaplah kita di bidang seni. Iya. Sebenarnya tuh nggak ada senioritas tuh loh kalau menurut gua untuk di bidang seni yang kita lakuin ya, tattoo atau mungkin painting atau mungkin Kayak gangster aja ada senioritas. tapi beberapa ada yang menganggap dirinya kayak gua nggak tahu, ini gua ngomongin Indonesia ya. Gue senior nih, gue tato udah paling lama nih gitu. Ya kalau gitu. ya mungkin ada beberapa, tapi di Bali, khususnya untuk di Bali itu kayak ya kita sama aja. Lu mau apprentice, lu mau tato artis, ya sama aja. Sama aja iya. Orang nongkrong minum Orang bareng. Jadi nggak ada kayak mancing dia senior nih, mancing gua harus kayak gini, dia senior lebih. Enggak. Jadi kayak contoh nih kayak gua, ketika gua painting tattoo flash, kita kan ada apprentice Dede di sini kan. Gua ngomong ke Dede, ini apa yang kurang? Sama kayak mungkin Dede ngomong, Dok, cara kayak ini ngebuang, ini bagus gak? Kayak gitu loh. Jadi kita kayak saling ngeliatin hasil karya kita juga, kayak apa nih yang kurang? Gua beres nato pun kadang-kadang Dek sini lihat apa yang kurang menurut lu, Dek. Ya oke, maksudnya oke mungkin, Dok, ini kurang ini dikit, nggak apa-apa, kita nggak gitu lah, kita nggak ada senioritas, jadi sama semua di sini anaknya. Sharing is caring ya. Ya itulah. Ya. Tapi nggak tahu kan kalau di luar atau mungkin di manapun, mungkin di luar Bali mungkin ya. Mungkin kalau circle kita sih biasa-biasa aja. Iya, bagus. Enaknya gitu sih. Kita masih punya empati buat orang-orang yang mau jadi tukang tato, mau jadi artis tato. Ya namanya udah, gua bilang aja deh artis ya. Namanya artis tuh mereka sama-sama belajar sampai mati juga, udah sama-sama belajar, nggak ada senioritas. Kalau belajar itu sampai mati, Bro. Iyalah. Lu mau narik nafas terakhir juga lu masih mikir itu belajar. Tapi mungkin ada sebagian orang yang gua udah nggak usah belajar, gua udah keren, gua udah di atas, gua udah senior. Ada beberapa. Ada yang menganggap dia itu leader dan membuka jalur di dunia pertatuan, ada. padahal Ada iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tato kan kita shopnya banyak, stylenya banyak. Jadi nggak bisa kayak di kategori gua paling jago, gua the king of bla bla bla, man. Nggak ada kayak gitu. Di luar pun nggak ada main yang kayak gitu. Nggak ada sih kata gua. Siapa ya kan? Menurut gua apa ya? Kalau senioritas itu dia mungkin lebih karena dia udah lama jadi di dunia tato, terus dia merasa dia lebih tahu segalanya. Ya mungkin. Tapi itu dunia lama, dunia baru dia belum tahu kadang-kadang. Ya kadang-kadang gitu. Mungkin mereka yang masih stuck sama dunia lama kayak gitu. Tapi untuk enaknya kita kan, kita maksudnya move on juga kan dari dunia lama kita kan. Iya. Ya kan, jadi kita bisa ngerti. Kalau gue sih menyerah sih, gue lepas gue. Dunia lama gue pegang, dunia baru gue pelajarin. Iya, tapi jadi dapat pelajaran baru kan dari situ. Iya. Ya kayak gitulah. Mungkin nggak tahu Jakarta, mungkin gue nggak pernah kenal tato Jakarta atau Bandung. Mungkin zamannya dulu
mungkin tahun 2010 2011 tuh masih kayak ada senioritas. Wah ini keren maksudnya. Ngerti nggak? Di sini keren sih, itu keren gitu, dia senior karena udah lama. Oh ini senior karena udah apa, gini aja deh painting. Akhirnya ada yang malu buat nge-DM dan Iya nanya-nanya. iya kayak gitu senior. Karena dia senior. Senior. Tapi gue banyak sih yang nanya-nanya ke Facebook atau ke Instagram dulu. Gue jawabnya jutek. Ya maksudnya jutek bukan gue senior, maksudnya lu maju dong gitu. Ah iya Bukan lu harus kayak gini, lu harus kayak gini, enggak. iya ngerti. Yang gue bilang lu harus maju, bekerja terus, belajar terus. Ya belajar terus Bareng terus. bareng tuh belajar bareng loh kita sama-sama gitu, ada senior Gitu. Oke ya. apalagi mungkin kayak di sini tradisional ya, nggak tahu senior nggak ada di sini, kita belajar bareng lah. Itulah kenapa gue masuk ke scene tradisional. Di Nah, situ kan? nggak ada yang merasa skill dia paling jago. Gue belum pernah ketemu orang tradisional yang kayak ini skill gue keren, nggak ada anjing, belum pernah seumur hidup seriusan ketemu anak-anak di sini yang main tradisional. Jago skill gambar, belum tentu karya lu tuh keren. Iya gitu ya. Karena gua mata dunia ya, bukan mata di sekitar. Ya gua nggak ngikutin ada kan banyak follower yang katrok ini apaan sih? Iya. Ada juga karena dia seorang tato artis yang terkenal, dan karena followernya banyak, ya followernya kampungan semua ya, jadi nggak paham dan dia merasa dia lebih jago gitu. Ya mungkin buat segi customer juga, karena sekarang gue bilangnya follower tuh gue nggak peduli sih mau follower berapa ya kan. Ya lu lihat aja Lu yang mau konyol-konyol centang biru, centang merah, pink, hijau, bodo amat kalau gue. konyol-konyol yang goblok-goblok juga banyak Iya kan? follower. Iya. nggak penting yang penting follower lu berkualitas semua, itu Ya aja itu yang sih. penting, follower berkualitas kalau kita ngomongin follower ya. Kalau follower lu berkualitas berarti lu berkualitas. Ya kalau followernya anak-anak alay sama aja bohong. Iya, Kan? sama aja bohong. Iya kan? Mau 100 miliar Follower alay kayak- semua ya. Iya. Lu jadi gede kepala terus lu merasa paling itu, tapi ya beda kelas lah ya, Pak. Susah. Lu mau ngomong nih, explain-nya lu siapa sih tadi? Tony Polito, Tony Polito. Brooklyn New York Style Man, itu kayak orang yang ngebuka banget. Kalau di maksudnya di Indonesia siapa aja sih? Teman-teman gue semua, itu Teman-teman influence semua. gue, anak-anak studio, anak-anak teman-teman gue semua tato artis, semua pun itu influence gue, karena kayak gue ngelihat kayak dari style. Balik lagi sharing is caring. Ya, style, desain, ya gitulah semua. Kalau influence kita ya semua sih, teman-teman gue, anak-anak studio, semua pun ya influence gue sih benar-benar. Jadi nggak ada patokan siapa influence. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke siapa influence lu yang bisa nerjunin lu main tradisional, ya itu Tony Polito itulah. Tony Polito ya. ya, dia udah nggak ada sih, dia terkenal ya Brooklyn New York Style yang benar-benar simple. Kalau gue sih itu cry-pop. Ed Hardy zaman Ed Hardy. dulu. Tony Polito tuh kalau nggak salah seangkatan sama Ed Hardy. Iya, seangkatan. iya. Ya, seangkatan. Dulu. Karena gue lihat Apa lebih tua kayaknya lebih tua Ed Hardy deh. Enggak, kayaknya seangkatan ya. seangkatan lah ya. Seangkatan kalau nggak salah. Ya nggak tahu. Tapi kalau Ed Hardy masih ada kan ya, maksudnya. gua lihat dulu kakaknya kayak gimana. Gue mau nanya apa lagi ya? Ada lagi nggak yang lo mau jelasin? Gue nggak mau baca-baca ini dulu nih. Apa ya yang mau gue jelasin ya? Buat teman-teman yang Ya kalau menurut gue sih, kalau misalnya lu mau terjun ke dunia tato khususnya, ya lu siap sama-sama belajar lah kita. Maksudnya nggak ada senioritas, nggak ada junioritas atau bla bla bla, mau belajar. tapi balik lagi kayak tadi nih. Balik Lu lagi. kalau ke tradisional lu mau apprentice apa mau tato school? Nah, Kalau gua nyaraninnya ada apprentice atau school atau self taught, gua nyaranin apprentice. apprentice ya. Apprentice gua nyaraninnya karena Nanti kita bahas apprentice. dari situ gua bahas dikit, mental lu kebentuk dari apprentice. Mental lu kebentuk dari segi teknik, dari segi yang ngomong ke customer, dari segi attitude. Ya. Itu perlu juga, itu attitude tuh perlu ditato tuh. Jadi nggak bisa kayak seenaknya atau gimana, gue senioritas bla bla bla. Iya, iya. Kalau gue saranin apprentice itu paling the best sih buat sekarang. Ya cuman harus kuat-kuat aja mental. Ya ngepel-ngepel lah, bersihin station lah, matiin lampu, kayak paling pulang terakhir lah di studio. Itu wajar sih sebenarnya. Ya paling awal ngebukain studio juga, itu wajar sih. Tapi dari situ lu kebentuk. Ya mungkin sabar kayak 2 tahun, 3 tahun. Dia berapa tahun? Umurnya apa Enggak, apprentice? apprentice-nya.
kayaknya udah hampir 3 tahun deh kan. Iya, sekarang lihat hasilnya Dede. Ngeri kan? Lihat paintingnya Dede. Nah itu dari kebentuk dari itu kan. Ya, dan jangan malu untuk bertanya sih sebenarnya. Malu bertanya, jalan-jalan. Ya intinya gitu, jangan malu bertanya kayak ini gimana sih caranya kayak gini, ini caranya kayak gimana. Dan untuk tato artis yang udah oke lah kita bilang udah kerja di studio, udah stabil, ya jangan pelit buat ngasih ilmu lah. Ya jangan pelit buat ngasih ilmu, ya kita sama-sama juga kan, maksudnya di sini kan kayak maksudnya cuma cari uang kan gitu. Sampai lu nemu karakter lu sendiri. Ya. Kalau lu nemu karakter sendiri, lu kadang-kadang nggak perlu nanya men. Ya Terus terus udah ngerasain apa yang cari bakal karakter yang lu nyaman, yang lu suka. Dan terus please jangan pernah ngopi desain orang. atau Jangan pernah. interest gimana? Ya, itu bebas kalau ya. untuk tradisional mungkin kayak rubahlah dikit. Iya. Rubahlah dikit dari mungkin oke dah anggap deh tiger face nih ya, rubah matanya, rubah giginya, rubah colornya, rubah si komposisi lainnya kan lebih enak kan daripada plak banget sama gitu. Iya kan? Rubahlah dikit maksudnya. Jangan pernah sampai benar-benar ngopi dari Agak rancu sih kalau kita ngomongin masalah kopi paste gitu. Ya agak rancu karena kadang-kadang customer tuh bawa desain yang dia udah suka tapi dari satu artis yang lain. Dan kadang-kadang customer tuh nggak ngerti kalau itu tuh kita sebenarnya ya janganlah nge-copy, tapi kita pengen ubah dikit. Tapi kadang-kadang customer nggak mau pengen persis sama kan, ada kayak gitu kan. Balik lagi ke etikanya tukang tato. Ya. Attitude atau apanya kan. Kalau gua banter-banternya kalau si customer misalnya nggak mau diubah, gua mending nggak ambil. Misalnya dia pengen painter, ya kan, mending painter. Tapi gue bilang, gue tahu ini painter buatan siapa. Tapi gue pengen ubah, tapi customernya bilang, jangan deh. Gue mending, oke deh, mending main ada artis ini. Ya, itu mempertahankan, bukan idealis ya, apa ya namanya, etika ya maksudnya. Ya mungkin bisa dibilang etik lah ya. Ya ubah dikit please lah, jangan plek sama kan. Apalagi dia realis anjing banyak tuh. Tapi realis itu emang harus ya kan niru A ke B men. Lu tahu Instagram yang copycat tattoo di tattoo copy? Ya. Ya ada beberapa artis terkenal di Indonesia yang juga masuk yang di situ. anjing malam-malamin bangsat. Tapi kalau realis emang kita iya sih. Tapi kadang-kadang ya ngopi. Tapi kan pasti dibedain dikit lah. Ya Tapi pasti kalau dilihat dari shading pasti ada bedanya. Kalau tradisional kan kalau kopi itu sama banget kelihatan ya kan? Dari mainan warna, ya, dari mainan garis. Ya. Kalau realis lah masih bisa mungkin diubah dikit dari mungkin di grey wash bla bla bla, gue kurang realis kayak gitu-gitunya kan. Lebih digelapin atau diterangin kan itu ya gitulah mungkin. Ya itu sih sebenarnya. Ya sekarang buat untuk customer juga ya lebih edukasi lagi lah untuk masalah tattoo, kayak lebih searching lagi, lebih browsing lagi apa yang mereka mau gitu. Kadang-kadang customer itu lebih tahu daripada tattoo artis, dia merasa lebih paham. Apalagi kalau customer udah bawa temennya tuh, temannya tuh lebih tahu banget tuh, si tahu banget, si paham. Sebenarnya yang membuat ribet tuh kadang-kadang yang customer yang bawa temennya, ya temennya inilah. Dan dia nanyanya ke temennya, bukan ke tattoo artis. Jadi lu kalau ke dokter gigi terus nanya ke teman lu, gigi gua harus dicabut nggak nih? Ya terus bukan ke dokternya gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya oke lah mau bawa temen, oke lah bawa, cuma but please kayak shut the fuck up man. Ya, jangan terlalu banyak bacot gitu. Ya maksudnya kita juga ngasih yang terbaik. Maksudnya nggak akan mungkin kita ngasih yang masalah-masalahan atau apa ya, enggak, kita ngasih yang terbaik juga. Ya tapi kadang-kadang mungkin kayak lebih tepatnya kayak di Indonesia banyak yang ini kayak gini, kayak gini gitu lah. Gitu teman-teman, penjelasan dari Aldo. Ada yang mau tambahin nggak, Do? Paling udah itu doang. Udah gitu aja ya. Nanti kalau lu mau tahu Aldo, nanti gua di situ ada namanya, Instagramnya, dan masih banyak tattoo artis yang bakal gua review lagi. Ada Bla, ada Ble, ada Blue. Banyak banget ya. Tapi gue bakal review ya lingkaran-lingkaran gue aja dulu ya. Karena lingkaran-lingkaran gue lingkaran yang deket-deket, jadi gue nggak jauh-jauh. Dan lingkaran sesat, lingkaran setan. Oke, terima kasih banyak Do ya. Thank you banget Do. Ya itu aja, sekian dulu ya teman-teman ya.